Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beribadah itu perlu dilatih agar kita semakin mantap dalam persekutuan dengan Tuhan. Ibarat seseorang yang ingin berhasil dalam pertandingan, ia harus rajin berlatih. Dengan berlatih akan membuat kita semakin disiplin pada diri kita sendiri demi mencapai tujuan yang baik. Paulus menyadari hal ini, oleh sebab itu dia mengajarkan kepada Timotius agar terus berlatih dalam beribadah. Paulus juga menasihatkan umat Tuhan agar mereka sungguh-sungguh melatih dirinya untuk beribadah. Melatih diri yang dimaksud bukanlah sekedar bisa melakukan, melainkan secara terus-menerus mengerjakannya hingga menjadi terampil dan berhasil mencapai maksud dan tujuan dari apa yang dikerjakannya. Dengan melatih diri beribadah, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Paulus menganalogikan perjalanan kerohanian seseorang itu seperti seorang atlet peserta lari yang berada di sebuah gelanggang pertandingan. Sang atlet harus melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa, dan berlari ke arah tujuan untuk menerima mahkota yang abadi. Rasul Paulus tidak hanya memotivasi orang lain saja, namun ia juga menunjukkan keteladanannya dengan cara melatih dirinya sedemikian rupa dalam mengejar pengenalan akan Allah dan sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga ia mengenal tujuan ilahi dan panggilan surgawi atas dirinya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7, Paulus berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah." Seorang atlet yang baik harus tahu tujuan profesinya dan harus berlatih dengan benar. Namun juga harus tahu asupan makanan yang baik bagi tubuhnya. Kita harus menghindari makanan yang tidak bergizi. Paulus menasihatkan Timotius bahwa salah satu penyebab jatuhnya iman orang percaya adalah ketika mereka membiarkan dirinya menerima segala macam kecemaran. Misalnya, masih digunakannya prinsip-prinsip kepercayaan nenek moyang yang pernah mereka anut sebelum mereka mengenal Kristus. Masih mempercayai mitos-mitos yang beredar di masyarakat, mengingat Efesus adalah kota yang syarat dengan penyembahan kepada segala jenis dewa maupun dewi. Salah satu cara menjaga tubuh kita agar tetap bugar adalah dengan berolahraga. Namun manfaatnya hanya dirasakan selama hidup di dunia. Ibadah bukanlah sekedar kegiatan rutin dan formal keagamaan. Ibadah mempunyai arti dan dampak yang besar bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa ibadah harus dibangun dengan dasar firman Tuhan, sehingga setiap orang yang beribadah akan mengalami pertumbuhan dalam pengetahuan dan pemahaman iman, serta semakin menghayati iman kepada Yesus Kristus. Melalui ibadah, setiap orang percaya akan semakin dewasa dan teguh dalam hidup percayanya. Ibadah harus dibangun dengan benar, agar setiap orang percaya semakin menghayati imannya di dalam Kristus Yesus. Melalui ibadah yang benar, seseorang semakin matang dalam menggunakan segala talenta serta karunia yang dianugerahkan kepadanya. Ibadah yang benar melahirkan perubahan dalam hidup orang percaya
serta membentuk karakter baru di dalam Kristus. Ibadah berguna dalam segala hal. Orang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar dari hatinya. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah yang benar akan menguatkan iman. Mengalami janji Tuhan digenapi. Tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita menerima janji-janjinya, baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Dalam hidup ini, kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Dalam kehidupan yang akan datang, kita menerima janji keselamatan, bahwa Tuhan telah menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa terbatasnya latihan badani. Biarlah kami melatih diri kami beribadah, sebab hal itu berguna dalam segala hal. Di sana ada banyak janji untuk hidup kini dan yang akan datang. Biarlah kami tetap beribadah kepada Tuhan sebagai bukti rasa syukur kami atas berkat pemeliharaan Tuhan. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.